Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan memaparkan sebuah proyek yaitu lampu LED berkedip dengan pola tertentu berbasis ESP32 menggunakan sensor DHT22 dan LDR yang merupakan tugas ujian tengah semester kelas Teknik Informatika K23B dari Universitas Teknologi Bandung. Oke, di sini kita beranggotakan, ada saya sendiri Lita Alentina selaku ketua kelompok, lalu ada Febridian Nugraha dan ada Derian. Di sini ada topik pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, tujuan, alat dan bahan itu akan dipaparkan oleh Febri. Lalu ada struktur dan logika program atau coding itu akan dipaparkan oleh Derian. Dan ada demonstrasi alat atau hasil proyeknya di Wokwi serta kesimpulan itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dipersilakan kepada Febri untuk memulai pemaparannya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam sistem elektronik ini, LED dapat digunakan sebagai indikator visual yang untuk menunjukkan suatu kondisi secara langsung. Pola LED itu juga dapat diatur untuk mempresentasikan kondisi tertentu seperti perubahan suhu, misalkan berkedip sangat lambat gitu, jadi itu tuh gara-gara suhu rendah atau berkedipnya cepat gitu karena suhunya sedang tinggi gitu. Atau selain indikator visual juga dapat menggunakan buzzer juga digunakan untuk sebagai indikator suara untuk memberikan peringatan, terutama ketika suhu berada kondisi tinggi. Jadi dibutuhin suatu sistem untuk mengatur pola pada LED dan buzzer secara otomatis tanpa perlu dikontrol secara manual. Nah, dalam proyek ini sensor DHT22 digunakan sebagai membaca suhu dan menentukan pola nyala LED. Selain itu, ada sensor LDR digunakan untuk mendeteksi kondisi cahaya ruangan, di mana LED hanya akan aktif saat kondisi gelap dan mati saat kondisi terang. Nah, seluruh sistem ini dikontrol oleh ESP32 sehingga dapat bekerja secara otomatis dan efisien sesuai dengan kondisi lingkungan. Di nextnya ini ada tujuan ya. Tujuan dari proyek ini tuh ada 5. Yang pertama kan ada ini nih, sesuai nih ada di PT ya. Yang pertama itu kan ada pengimplementasian pola nyala LED sebagai indikator kondisi suhunya gitu gimana. Nah, yang kedua itu ada penggunaan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan menentukan pola LED. Yang ketiga itu ada menggunakan sensor LDR untuk mengaktifkan LED saat kondisi gelap. Nah, yang keempat itu ada mengontrol LED dan buzzer sebagai indikator visual dan suara. Nah, yang terakhirnya ada menampilkan informasi suhu dan kondisi cahaya pada LCD secara real time ya, dari sini. Dari sini ya. Nah, oke, nextnya ada alat dan bahan-bahannya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada ESP32. Nah, ESP32 ini sebagai microcontrollernya. Nah, yang selanjutnya ada sensor DHT22. DHT22 ini sebagai pembaca suhu ya. Yang ketiga ini ada LDR. Nah, sensor LDR ini sebagai pendeteksi identitas cahaya gitu ya. Nah, yang keempat nih ada LED 3 buah dan resistor 220 sebanyak 3 buah sebagai indikatornya gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada buzzer nih. Buzzer ini sebagai indikator suara sebagai alarmnya. Nah, yang kelima ini ada LCD-nya, LCD 16x4. Nah, ini sebagai media tampilannya gitu ya. Nah, yang keenam, selanjutnya ini ada kabel jumper. Kabel jumper ini
sebagai media perakitannya gitu ya. Nah, kabel jumper ini juga bukan hanya kabel jumper, jadi kabel jumper dan breadboard gitu sebagai medianya gitu buat perakitannya gitu kan ya, dari semua alat ini gitu ya. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program yang telah kita buat untuk project Workfree. Nah, di sini di awal saya mengimpor beberapa library, yaitu Wire untuk komunikasi 12C dan Liquid Crystal untuk LCD dan DHT untuk sensor suhu. Nah, kemudian saya mendefinisikan pin yang digunakan. Sensor DHT 22 terhubung ke pin 15, lalu ada 3 LED di pin 2, 4, dan 5, kemudian buzzer di pin 18, dan sensor LDR di pin analog 34. Setelah itu kita membuat objek untuk sensor DHT dan LCD dengan alamat 0x27 dengan ukuran 16x2. Nah, di bagian ini kita ke bawah ya untuk bagian setup. Di sini sistem tuh mulai inisialisasi serial monitor dengan baud rate 115200. Lalu sensor DHT dan LCD diaktifkan, termasuk backlight juga. Di sini untuk backlight LCD juga diaktifkan, dan kemudian pin LED dan buzzer itu diatur sebagai output di sini. Dan resolusi pembacaan analognya itu diatur ke 12 bit supaya pembacaan LDR itu lebih akurat. Jadi diaturnya ke 12. Nah, kemudian di sini tuh LCD itu menampilkan tulisan sistem ready ya. Nah, ini tuh sebagai tanda kalau sistem udah siap. Nah, kemudian masuk ke bagian loop. Di sini program tuh akan jalan terus-terusan. Pertama, sistem tuh akan ngebaca suhu dari sensor DHT. Jika pembacaannya gagal atau nilainya tidak valid, nah program itu langsung berhenti di loop ini. Nah, selanjutnya sistem tuh akan ngebaca nilai cahaya dari LDR sebanyak 5 kali. Lalu ini tuh dirata-ratakan ya. Ini tuh dilakukan supaya hasil pembacaannya tuh lebih stabil dan tidak noise. Kemudian nilai cahaya ini tuh dibandingkan dengan threshold 1000. Nah, ini threshold 1000 untuk nentuin tuh apakah kondisinya tuh gelap atau terang ya gitu. Nah, setelah itu suhunya itu dikategorikan menjadi 3 kondisi di sini tuh. Nah, dikondisikan jadi 3 kondisi. Yaitu ada dingin jika kurang dari 28 derajat. Kemudian normal jika antara 28 sampai 32 derajat. Dan panas jika di atas 32 derajat. Nah, hal yang sama juga tuh dilakuin ya untuk cahaya. Di sini dikategorikan menjadi gelap terang. Nah, kemudian hasil pembacaan suhu dan kondisi itu ditampilkan ke LCD. Nah, baris pertama ini tuh nampilin suhu dan statusnya. Sedangkan baris keduanya itu nampilin kondisi cahaya. Nah, selain itu data juga tuh dikirim ke serial monitor seperti nilai suhu, kondisi suhu, nilai cahaya, dan status cahaya. Ini tuh untuk keperluan monitoring ya. Dan kemudian bagian utama dari program itu ada logika kontrol LED dan buzzer. Nah, di sini jika kondisi gelap, maka
LED itu akan aktif sesuai suhu. Jika suhunya dingin, LED itu akan menyala bergantian. LED-nya tuh akan menyala bergantian dengan delay-nya tuh delay lambatnya tuh sekitar 600 milidetik. Nah, kemudian buzzer dan buzzernya itu tidak aktif ya. Jadi itu jika suhunya itu dingin, LED itu akan menyala bergantian delay lambat sekitar 600 milidetik dan buzzernya itu gak aktif. Kemudian jika suhunya itu normal, nah ini normal, LED juga tuh menyala bergantian, tetapi kecepatannya tuh lebih cepat. Nah, delaynya itu di sini pakai 200 milidetik. Nah, sedangkan jika suhunya itu panas ya, ini panas. Nah, semua LED itu bakalan menyala dan kedip-kedip barengan. Dan buzzernya juga tuh bakalan bunyi. Kalau tanda itu tuh sebagai tanda peringatan kalau ya suhunya udah panas banget, jadi ada peringatan bunyi. Nah, namun jika kondisinya itu terang, semua LED dan buzzer itu bakalan dimatiin karena sistemnya tuh hanya aktifnya tuh pas gelap. Nah, terakhir ada delay kecil di akhir loop untuk menstabilkan pembacaan. Nah, jadi secara keseluruhan sistem ini tuh bekerja dengan membaca suhu dan cahaya, nah menampilkan informasi ke LCD, lalu memberikan respon berupa LED dan buzzer berdasarkan kondisi lingkungannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan rangkaian dan hasil running atau output dari Project Mini lampu LED berkedip dengan pola tertentu berbasis ESP32 menggunakan sensor DHT22 dan LDR sebagai pengontrol nyala LED. Nah, di sini ada screenshotan hasil dari project kami yang di Wokwi. Nanti saya akan mendemonstrasikan secara langsung. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu logika sistem dan logika suhunya. Nah, untuk logika sistem itu sendiri, sistem membaca sensor LDR untuk menentukan kondisi cahaya berupa gelap atau terang. Nah, jika terang, maka semua output itu akan mati. LED dan buzzer itu tidak akan aktif ya. Nah, kalau misalnya kondisi gelap, maka sistem itu akan aktif dan membaca suhu dari DHT22. Jadi LED akan menyala. Nah, buzzer itu juga akan menyala jika suhunya tinggi lebih dari 32 derajat Celcius. Nah, untuk logika suhunya itu seperti ini. Jika kurang dari 28 derajat Celcius, maka suhunya dingin dan LED itu akan menyala secara bergantian, tetapi menyalanya lambat secara bergantian. Nah, kalau misalnya 28 sampai 31 derajat Celcius, maka suhu itu adalah normal dan LED itu akan menyala secara cepat dan bergantian. Nah, kalau lebih dari 32 derajat Celcius, maka suhunya panas. Nah, semua LED itu akan nyala dan buzzer itu juga akan aktif. Nah, LED itu akan menyala jika kondisi cahayanya itu gelap. Nah, kalau kondisi cahayanya terang dari LDR-nya, maka si LED itu tidak akan menyala kalau kondisi terang. Oke, kita langsung ke demonstrasinya. Nah, di sini saya menggunakan breadboard, yaitu papan untuk merangkai komponen elektronik tanpa solder ya. Kalau untuk kondisi nyatanya tanpa solder. Nah, cara kerjanya itu kita zoom terlebih dahulu supaya terlihat.
Nah, di sini ada plus, ada minus. Nah, kalau yang plus ini jalur merah itu semua lubang saling terhubung satu garis, itu sumber positif. Nah, kalau yang jalur biru, nah ini ada garis birunya, itu adalah negatif. Jadi semua lubang juga terhubung satu garis, itu ground. Bagian tengah, nah ini lubang kecil-kecil itu terhubung berbaris juga. Namun di sini saya tidak menggunakan. Nah, jadi kalau di sini PCC itu masuknya ke jalur merah atau plus. Apa itu PCC? PCC itu istilah umum untuk listrik positif. Nah, di ESP32 PCC itu diambil dari pin 3 P3. Nah, ini pin 3 P3. Nah, kalau GND itu masuknya ke ini. GND ini masuk ke jalur biru atau negatif. Nah, di sini bisa dilihat saya ada yang GND-nya di breadboard, ada yang di ESP32. Nah, sebenarnya perlu kita ketahui semua GND itu bisa disambungkan ke breadboard atau langsung ke ESP32 karena prinsipnya itu sama. Nah, intinya semua GND itu harus jadi satu atau common ground. Nah, ada dua cara yang benar ya. Jadi yang pertama itu bisa lewat breadboard, itu akan lebih rapi ya. ESP32 dari GND ke jalur breadboard. Nah, semua komponen GND itu masuknya ke jalur yang biru, breadboard atau negatif. Hasilnya semua GND akan nyatu di breadboard dulu, baru balik ke SP32. Nah, kalau langsung ke SP32 itu lebih simpel ya. Jadi misalnya di sini DHT22. Nah, ini DHT22 disambungkan ke GND, dari GND DHT22 disambungkan ke GND SP32. Lalu dari LED juga bisa disambungkan ke SP32, tapi di sini saya disambungkan ke jalur negatif atau jalur biru di breadboard. Nah, LDR di sini, tapi saya sambungkan GND ke sini, ke ESP32. Nah, ke sini. Ini sambungannya. Nah, hasilnya apa? Kalau misalnya disambungkan ke ESP32 bukan ke breadboard, semua itu langsung ke titik ground ESP32 ya. Jadi itu hasilnya. Nah, untuk alasannya kenapa keduanya benar bisa pakai ESP32 atau breadboard. Nah, jadi karena ESP32 itu hanya butuh satu referensi ground. Nah, semua komponen harus terbagi ground yang sama. Nah, kalau GND tidak nyambung atau tidak nyambung, maka sensor itu akan bisa error atau tidak terbaca. Nah, komponen lain mengambil daya dari jalur yang tersebut. Nah, di sini ada setup awalnya, sambungkan ESP32 ke sini, ke breadboard. Nah, dari SP32 itu dari 3P3 ya, seperti yang tadi dijelaskan, ke jalur positif, lalu dari sini GND ke jalur negatif atau jalur yang biru. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua komponen mendapat sumber listrik dari satu jalur, lalu mempermudah distribusi daya di rangkaian. Lalu di sini disambungkan ke DHT22. Kalau DHT22 itu adalah sensor suhu. Nah, urutan pinnya itu ada PCC, ada ini data, lalu ini adalah NC tapi tidak digunakan di sini ya, lalu ada GND. Nah, kita sambungkan PCC, disambungkan ke jalur merah atau yang positif di sini. Nah, kalau data ini disambungkan ke sini, ke ESP15.
Nah, kalau GND itu disambungkan ke GND lagi, atau bisa ke jalur negatif, atau bisa ke sini. Nah, saya pilih saja yang jalur cepat, yang jalur dekat ya, jadi ke SP32. Namun tidak akan menyebabkan error ya, mau disambungkan di sini di SP32 maupun di breadboard, masih bisa di running. Nah, seperti ini sudah saya running. Nah, di sini terdapat LED, ada 3 buah LED. Yang kaki panjang ini yang kanan disambungkan ke GPIO 2, ke SP di sini 2. Lalu untuk jalur pendeknya ke resistor. Resistornya ukuran 220 ohm, disambungkan ke jalur negatif atau jalur biru. Nah, untuk kaki panjang yang kedua ini, kaki panjang LED kedua disambungkan ke nomor 4. Lalu yang kaki pendeknya disambungkan ke resistor yang ukurannya sama 220 ohm, disambungkan lagi ke jalur negatif. Begitu pula yang lampu ketiga atau LED ketiga itu disambungkan ke SP5 untuk kaki panjangnya, lalu di sini ditambahkan resistor dan sama ke jalur negatif atau jalur yang biru. Nah, untuk fungsi resistor itu sendiri adalah untuk membatasi arus LED supaya tidak rusak. Lalu kita ke atas ada buzzer. Nah, buzzer di sini ada yang pin kanan itu positif, yang ini negatif, yang hitam negatif. Nah, yang pin positif itu disambungkan ke nomor 18 di ESP32. Nah, kalau yang ini, yang negatif, kita sambungkan ke ini, ke GND jalur biru. Lalu fungsi dari ini tuh, dari buzzer adalah sebagai alarm ketika suhu tinggi. Alarm suara ketika suhu tinggi. Lalu kita coba scroll ke bawah, ada LCD 12C ukuran 16 kali 2. Nah, sambungannya itu PCC ke jalur merah. Nah, yang ini ke jalur merah positif, lalu GND itu ke jalur negatif atau jalur biru. Lalu di sini ada SDA ke nomor 21. Nah, ini. Lalu SCL, nah ini SCL ke SP22. Nah, fungsinya itu, fungsi dari LCD itu untuk menampilkan suhu dan kondisi cahaya secara real time. Kita scroll lagi ke atas, akan ada LDR, yaitu adalah sensor cahaya. Nah, sambungannya itu dari PCC ke sini, ke 3 P3, atau bisa juga disambungkan ke jalur merah di breadboard ya. Lalu yang di sini ada GND, bisa disambungkan ke jalur biru, atau di sini saya sambungkan ke GND. Nah, ini. Nah, ini. Lalu terakhir ada AO. AO itu disambungkan ke pin nomor 34.
Nah, ini ke 34 itu adalah analog input. Nah, lalu ada satu pin lagi, yaitu ada DO. DO itu tidak digunakan ya. Jadi fungsi dari LDR itu untuk mendeteksi intensitas cahaya gelap atau terang. Nah, di sini perlu diketahui untuk batas cahayanya ya. Kalau misalnya terang itu kurang dari 1000 nilainya. Nah, ini contohnya cahaya 177 itu maka terang. Nah, kalau misalnya gelap itu lebih dari 1000. Kita coba lebih dari 1000. Nah, ini lebih 1000 maka akan gelap. Kalau gelap itu LED akan nyala. Nah, kalau terang itu LED otomatis akan berhenti menyala, akan mati. Itu adalah logika sistemnya. Oke, karena tadi sudah dibahas ya rangkaiannya secara detail. Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan hasil running atau hasil outputnya. Pertama kita akan menguji dulu dari LDR. Kita coba naikkan jadi di atas 1000 cahayanya, maka akan gelap dan LED akan menyala. Nah, kalau ininya LDR-nya kita cahayanya dirubah jadi di bawah 1000. Nah, ini nilai cahayanya di bawah 1000, maka terang. Nah, kalau terang itu maka LED itu akan mati, tidak akan menyala. Kalau kondisi cahayanya itu terang. Nah, begitu pula di sini akan ditampilkan di LCD-nya. Yang T itu temperatur, suhu. Nah, kalau L itu berarti light, cahaya, itu terang atau gelap. Nah, kalau di sini temperaturnya ada dingin, normal, sama panas. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke sensor DHT22. Kita coba di bawah 28 derajat. Nah, ini kenapa belum nyala LED-nya ya? Karena di sininya belum diubah jadi nilainya lebih dari 1000. Nah, berubah jadi gelap ya. Kalau gelap, LED akan menyala. Tadi kita coba dulu di bawah 28 derajat Celcius, maka LED akan menyala, tapi menyalanya itu secara bergantian dan lambat. Nah, buzzer itu off ya, belum nyala. Nanti buzzer nyalanya kalau panas. Kita coba suhu 28 derajat sampai 32 derajat. Nah, itu suhu yang normal. Tadi dingin kalau di bawah 28. Nah, kalau 29 itu normal. Nah, ini normal. Nah, kalau suhunya normal, maka LED itu akan menyala secara bergantian tetapi cepat polanya. Nah, kalau dingin tadi polanya itu lambat bergantian nyalanya. Sekarang cepat. Kita coba di atas 32 derajat. Maka buzzer akan aktif. Buzzer akan berbunyi sebagai peringatan panas. Lalu LED pun akan menyala secara bersamaan. Nah, kalau suhunya panas, maka LED akan menyala
secara bersamaan. Nah, panas. Jadi itulah logikanya, itulah hasil outputnya. Saya ulangi lagi. Jadi singkatnya, kalau terang, nah terang itu LED dan buzzer akan off, akan mati. Kalau cahayanya itu di bawah 1000 itu terang, akan mati. Kalau cahayanya di atas 1000, nah ini di atas 1000, maka cahayanya itu gelap, enggak terang. Kita coba lihat secara detail atau jelas polanya. Coba di bawah 28, nah itu polanya lambat, cara itunya bergantian nyalanya lambat. Nah kalau 29 itu cepat. Nah 27 itu lambat, ini 27 lambat. Lalu pokoknya di atas 28 itu cepat. Nah itu cepat. Kalau di atas 32 itu nyalanya bersamaan. Oke, jadi cukup sekian untuk pembahasan hasil running atau outputnya beserta rangkaian. Kita akan ke kesimpulan. Dari hasil perancangan dan implementasi proyek ini dapat disimpulkan bahwa sistem lampu LED berkedip berbasis ESP32 berhasil dibuat sebagai sistem monitoring suhu dan cahaya secara otomatis. Sistem ini menggunakan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya. Data yang diperoleh kemudian diproses oleh ESP32 untuk menentukan kondisi lingkungan. Jika kondisi terang, seluruh sistem akan non-aktif. Namun jika kondisi gelap, sistem akan aktif dan bekerja berdasarkan suhu ruangan. Pada suhu rendah, LED berkedip lambat. Pada suhu normal, LED berkedip lebih cepat. Dan pada suhu tinggi, seluruh LED menyala bersamaan disertai buzzer sebagai alarm peringatan. Selain itu, informasi suhu dan kondisi cahaya juga ditampilkan secara real-time pada LCD dan serial monitor sehingga pengguna dapat memantau kondisi dengan mudah. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu sebagai indikator visual dan audio otomatis berbasis kondisi lingkungan. Nah, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.